Peristiwa menyedihkan ini menyelesaikan sebuah masalah. Itulah yang aku lihat dari kartu yang pertama pop up ini tentang The Star. Beberapa di antara kalian mungkin ini berkaitan dengan perpisahan. Ya, kalau contoh kamu minta, bisa jadi ada yang putus hubungan, atau bisa jadi ada yang separation, atau separation akan segera dilanjutkan dengan divorce. Semua major akan datang dengan proses. Tapi dalam menjalani prosesnya kita sudah disiapkan dengan bekal-bekal yang diperlukan. Kamu akan selalu mengingat grief, kesedihan ini, sehingga kamu menjadi kuat dan tidak membiarkan yang lama terulang kembali. That's the Queen of Wands. That's my Queen of Wands, guys. Oke. Halo guys, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader ya. Ini adalah mini video atau mini reading dari channel Be Delightful. Pesan penting yang perlu kamu ketahui untuk hari ini. Oke, readingan ini akan bersifat general. Bisa tentang apa saja ya, bisa tentang karir, romance, keuangan, atau another relationship. Antara kamu dengan bestie mungkin, atau kamu dengan teman kantormu, atau kamu dengan saudara kandung ya. Just take how it resonates. Dan aku bicara ke all zodiac sign sekaligus dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Karena itulah nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys. Jangan dipaksa, kalau tidak resonate silakan diambil apa yang perlu kamu ambil. Dan disisakan apa yang memang tidak penting bagimu ya, supaya bisa dilihat oleh orang lain. Oke. Itu klise banget ya pembukaan readingan tarot. Oke. Dalam readingan ini aku hanya akan ambil satu deck oracle dan kemudian 5 deck tarot. Emang mau ngambil berapa lagi Ray? Hanya. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended ya guys. Karena ini adalah mini reading yang durasinya hanya sekitar 5, 10 atau 15 menit ya. Tergantung nanti apa pesannya. Walaupun demikian aku akan berusaha untuk menyampaikan pesan untuk kamu dengan semaksimal mungkin guys. Dan kapanpun kamu melihat video ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan pesan ini, oke? Kita segera mulai guys. Dari deck oracle dulu, karena kita harus cari tahu kemana kira-kira readingan ini akan melangkah. Oke, let's begin. I call upon the Almighty, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Mini reading for March 2023. Thank you. Oke, 1. Oke. Ada grief. Tears are what happen when the ice in the heart melts. Grief ini tentang kesedihan ya guys, duka cita, lagi berduka gitu ya, lagi ada kabar yang tidak enak, lagi bersedih gitu ya in general. Dan captionnya adalah air mata adalah sebuah peristiwa ketika es di hati mencair katanya. Sekali kita ulangi guys, air mata adalah sebuah peristiwa ketika es di dalam hati mencair. Berarti kerasnya hati mencair, dan cairan itu berbentuk air mata katanya. Wow, itulah aku sukanya oracle guys. Mereka tuh bisa berpikir sampai ke situ ya. Benar-benar orang-orang yang puitis, orang-orang yang kreatif. Apapun itu, ini adalah kartu tentang kesedihan. Maka readingan ini akan resonate untuk kamu yang saat ini sedang sedih guys, karena oracle-nya bicara tentang kesedihan, berduka ya. Aduh, bisa jadi belakangan baru-baru ini kamu putus cinta guys, baru-baru ini ya. Karena ini simbol dari hati, jantung sebenarnya ya, tapi kalau orang Indonesia bilangnya heart itu disatukan jadi hati begitu. Putus cinta begitu, atau dikecewakan ya, sakit hati banget, kriut gitu guys, nyeri istilahnya. nyeri perih gitu ya, karena ada yang berkhianat atau ada yang memperlakukan kamu dengan tidak baik ya. Tapi mengingat di sini adalah es yang mencair katanya guys,
kemungkinan besar peristiwa ini, kesedihan ini terjadi karena kamu defensif atau bersikeras mengenai sesuatu. Let's say kita bilang seharusnya ini tidak perlu terjadi, tapi karena kamu bersikeras, maka ini terjadi. Oke. Itu yang aku rasakan, itu yang harus aku sampaikan. Kita coba lihat dulu tarotnya seperti apa, guys. Kenapa kalian sampai bersedih? Kenapa kalian berduka? Oke. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu yang pop up atau yang nembak, guys. Karena bagiku itulah kartu yang paling kuat energinya. Setelah itu kita akan lanjutkan berurutan sampai dapat 5 kartu ya. Halo. Iya. Peristiwa menyedihkan ini menyelesaikan sebuah masalah. Itulah yang aku lihat dari kartu yang pertama pop up ini tentang The Star. The Star ini, guys, major arcana di luar kendali manusia. Jadi universe yang memutuskan itu terjadi dan itu membuat kamu sedih sekali. Tapi itulah yang menyelesaikan masalahmu. Nanti dulu katanya. Look at that card katanya, oke. Kamu yang meminta supaya masalah ini terselesaikan. Kamu yang meminta supaya bebanmu ini diringankan, begitu ya. Ketika kamu menjalani beban, kamu tidak pakai air mata karena your heart is like an ice. Katanya hatimu itu seperti es beku. Jadi tidak ada yang keluar dari matamu, guys. Even sangat memberatimu. Setiap hari terasa memberatkan. Peristiwa apapun itu, just take how it resonate. Tapi setiap hari berat sekali tanpa air mata. Dan kemudian kamu berdoa, aku mau yang berat ini diangkat. Karena The Star ini juga artinya adalah doa yang dijawab, guys. Sama seperti Ace of Wands ya. Kamu lihat seperti orang yang meraih bintang. Itulah simbol dari universe yang di atas, God. Please help me. Tangannya kan terangkat ke atas. Take this burden. Aku udah gak kuat lagi untuk menanggung beban ini. Ambil ini. Tanpa air mata kamu bilang begitu ke Tuhan. Dan Tuhan pun ngasih solusi, aku tak ambil bebanmu. Dan kemudian itu yang membuat air matamu mengalir. Karena kamu tidak menyangka bahwa solusi datang dari Tuhan tidak seperti yang kamu bayangkan. Oke, the Six of Pentacles. Bisa jadi ada masalah saat ini yang terjadi padamu akibat The Star ini ya. Mau nggak mau, guys, kita harus bilang major arcana itu adalah yang terbaik untuk kita. Karena begitulah pemahaman tarot. That's the God's card, the universe card. Kita tidak bisa menyuruh major arcana datang. Major arcana hanya datang ketika Tuhan yang berikan ya. Jadi solusi ini pun datangnya dari Tuhan yang membuat kamu, aku lihat, hancur-hancuran saat ini, terpuruk. Beberapa di antara kalian sampai mencari pinjaman kemana-mana. Beberapa dari antara kalian sampai mendatangi orang minta bantuan. Beberapa dari antara kalian bahkan tidak mampu bergerak untuk mencari bantuan sehingga orang yang datang membantu kalian. Dari sini kalian bisa melihat tentang generosity ya. Bahwa banyak manusia yang ternyata masih mau membantu begitu ya. Dari masalah yang solusi ya, bukan masalah. Dari solusi yang terjadi ini, The Star inilah kalian akhirnya bisa melihat bahwa manusia itu saling peduli. Banyak manusia yang peduli dengan keadaan manusia lain, bahwa teman-temanmu itu sayang sama kamu, bahwa saudara-saudaramu itu tidak mau kamu terpuruk lama karena banyak bantuan yang datang aku lihat ke kamu. The Six of Pentacles adalah generosity ya. Jadi secara umum kamu menerima kebaikan hati atau kemurahan hati orang, tapi tetap, guys, karena dalam keadaan meminta dan ini terpuruk, lihat dia duduk di bawah dan yang memberi ini berdiri. Ini seperti mengemis ya. Bisa jadi kamu memang literally mengemis saat ini atau di beberapa waktu sebelumnya supaya bisa keluar dari permasalahanmu ya. That's the right thing to do. Karena everything happens for a reason. Kan katanya semua itu terjadi karena ada alasannya. Dan inilah alasannya. The Star ini dikeluarkan untukmu yang membuat kamu harus terduduk dan menengadahkan tangan, minta bantuan, supaya kamu bisa belajar tentang generosity atau kemurahan hati. Oke. Di tengah-tengah kesedihanmu, guys, di tengah-tengah kekerasan hatimu, solusi datang mencairkan kekerasan hatimu. Tapi kamu harus ikhlas dan kuat menjalani prosesnya. Oke. Kita akan lihat kartu ketiga. Ini kartu yang menjadi center of the reading karena dia akan datang di tengah, tepat di bawah grief.
Air mata ini akan menguatkanmu pada akhirnya. Ya, kamu itu tidak akan pernah bisa kuat kalau hatimu itu seperti es. Kamu hanya berpura-pura kuat dengan mendinginkan hatimu atau membekukan hatimu supaya let's say insecurity tidak terlihat. Ya, kamu harus bersikap kejam ke orang lain atau kasar atau keras atau ketus ke orang lain supaya orang lain bisa melihat bahwa kamu strong, tapi ternyata di dalam no. Buktinya es itu gampang cair hanya dengan the star. Es itu mencair berbentuk air mata. Oke. Tapi dengan selesainya proses grief ini kayak akan digantikan dengan power. Proses ya guys. Semua major akan datang dengan proses. Tapi dalam menjalani prosesnya kita sudah disiapkan dengan bekal-bekal yang diperlukan. Sarana-sarana dan prasarana, termasuk the generosity ini tadi atau bantuan dari orang lain. Jangan pikir ini kebetulan. Ini datang untuk the starmu tadi. Yang kirimkan pemberi bantuan atau yang membantu kamu selama proses the star ini adalah universe. Satu paket datangnya. Oke, jadi jangan bersedih dengan the generosity ini atau kartu the six of pentacles ini. Ini adalah bagian dari proses the star yang sedang kamu jalani saat ini. Once nanti ini berakhir, ya, air matamu itu sudah kering. Itu kan tanda dari proses healing sudah selesai. Ya, hatimu sudah tidak beku lagi dan air matamu sudah berhenti. Hatimu sudah kembali berbentuk daging. Pembuluh darahnya itu udah kembali merah begitu ya. Artinya kamu sudah punya hati, udah nggak heartless lagi, udah nggak sombong lagi, udah nggak insecure lagi. Itulah sebenarnya the real power. Kekuatan manusia yang sebenarnya. This is the Emperor, lagi-lagi Major Arcana. Beberapa di antara kalian mungkin ini berkaitan dengan perpisahan. Ya, kalau contoh kamu minta, bisa jadi ada yang putus hubungan, atau bisa jadi ada yang separation, atau separation akan segera dilanjutkan dengan divorce, sidang perceraian, justice begitu, yang akan membuat kamu itu kembali menjadi sendiri, dan di kesendirianmu itu akan ada power yang kamu dapatkan. Yang selama ini ketika kamu bersama seseorang atau berada di situasi tertentu, setiap hari terasa berat, itu kan membuat kamu powerless. Yang berat itu diangkat dalam bentuk the star yang mungkin menyedihkan, tapi mengangkat powermu. Karena yang beban beratnya sudah diambil alih oleh universe melalui kartu the star. Oke. Babak blur, ya. Itu yang terlihat. Untuk menuju power ini prosesnya akan babak blur ya. Babak blur itu apa sih guys? Kalau bahasa Indonesia yang sopan, baik dan benar, biar gua nggak kena peringatan monetisasi. Penuh suka dan duka enggak. Nine of Wands ini tidak ada sukanya. Suka dan duka itu kan silih berganti begitu ya. Nine of Wands ini tidak ada suka dukanya. Jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing, ditabrak sepeda roda 3 anak balita, kayak begitulah the Nine of Wands ini. Ini yang harus dijalani, bagian dari proses untuk mendapatkan the Emperor atau energi power tadi ya. Bagaimana mungkin Ray aku bisa mendapat power ketika dalam keadaan diperban begini, bahkan mau berdiri aja susah. Ya, itulah prosesnya. Karena kamu akan sembuh. Perban ini akan dibuka. Yang diikat atau kamu gendong saat ini akan kembali normal, sehat lagi ya. Badanmu yang bungkuk akan kembali tegak. Yang bikin kamu seperti ini adalah beban beratmu di masa lalu sebelum the star ini datang. Yang aku bilang tadi di awal, setiap hari selalu memberatimu. Jadi bukan the star itu yang membuat kamu begini. The star itu membersihkannya. Even proses ini rasanya kayak gak mau kamu terima, guys. Tapi sebenarnya proses itulah yang membersihkan sisa-sisa dari beban berat di beberapa waktu sebelumnya atau di masa lalu. Ini adalah proses penyembuhan. Lukamu udah diperban, guys. Kamu udah bisa bangkit berdiri. The star yang membuat ini. Setelah power datang. Kesannya babak belur itu yang bikin the star, sebenarnya tidak. The star yang membersihkan all the bad things in the past, sehingga kamu udah bisa mulai diperban untuk menuju kesembuhan. Oke. The Queen of Wands. Look at this. Nicki Minaj. Siapa lagi nih guys? Ariana Grande. That's the Queen of Wands. Yeah. Ini tentang prestasi aku lihat. Oke. Bukan sembarang orang. Orang yang memang menyadari kekuatannya, menyadari potensinya, nilainya, self-worth. Setelah yang
membebani itu dibuang, dicuci, dibersihkan, luka-lukanya dirawat dengan baik, tentunya akan sembuh lebih cepat. Setelah sembuh, baru kelihatan aslinya seperti apa. Aslinya seperti apa, Ray? The Queen of Wands. Halo Aries, Leo, atau Sagittarius. Kemungkinan kalian resonate dengan readingan ini because the output is the Queen of Wands. This is fire sign energy. Aries, Leo, Sagittarius, ya. Atau Aquarius juga ada. Yang paling kuat adalah Aries. Oke. Begitu nanti kamu berada di energi The Queen of Wands, guys, kamu tidak akan membiarkan apapun yang dulu membuat kamu terjebak dengan yang berat setiap hari tadi untuk terulang kembali. Siapapun yang nge-trigger atau memancing kamu untuk mengulangnya lagi, Queen of Wands akan cukup cerdas dan bijaksana untuk tidak membiarkan itu terjadi. Gate-nya adalah powermu ini. Kamu akan selalu mengingat grief, kesedihan ini, sehingga kamu menjadi kuat dan tidak membiarkan yang lama terulang kembali. That's the Queen of Wands. That's my Queen of Wands, guys. Oke. That's my Queen of Wands, ya. Untuk kalian yang sedang berada di tahap pembersihan atau lagi dalam tahap perawatan luka, please be patient, katanya bersabar. Dalam 6 bulan ke depan, kamu pasti sudah menjadi the Queen of Wands, ya. Bisa lebih cepat. Just be patient, yes. Nikmati proses kesedihan ini. Ini bagian dari penyembuhanmu, oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kamu di mini reading atau mini video untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much guys. Dadah.